menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara Dehe sebagai seorang Kristen. Menurut saudara, apakah dalam Taurat itu ada kebenaran? Oh, ada. Justru saya ini menyalahkan si Paulus. Konsekuensinya apa? Sia-sia kematian? Sia-sia kematian? Kristus. Tapi ini kan kata Paulus, Bang, bukan iya. Tuhan. Itulah yang saya katakan tadi. Itulah yang saya katakan. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa penyesat itu memang ada. Iblis itu ada. Jadi harus ada iblis yang selalu menentang firman Tuhan. Harus. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apakah menentang kemudian firman Tuhan? Enggak. Dia membenarkan Taurat, dia memuliakan Taurat, dia memuji Taurat, bahkan dikatakan rukun Islam, rukun iman, wajib mutlak percaya kepada Taurat. Nah, ini tidak. Apa kata dia? Kalau kau mengharapkan ada kebenaran dalam Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Lah, gimana ceritanya nih? Sementara Yesusnya mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Ya, Matius 5 nomor 19. Dan barang siapa yang melakukan segala perintah yang ada di dalam Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Subhanallah. Paulus datang mengatakan apa? Di Galatia 5 nomor 1-nya. Kalian semua ini sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dimerdekakan dari mana? Dari aturan-aturan Tuhan, dan bahkan dimerdekakan dari kuk menghambakan diri, kuk penghambaan. Wih, gila betul. Nah, ini yang saya katakan kemudian, wayahsabuna annahum muhtadun. Mereka orang-orang kafir ini mengira mendapatkan petunjuk, padahal sesungguhnya mereka menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada pencipta langit dan bumi. Makanya di awal tadi saya naik ke sini, saya ditanya tentang Yesus Tuhan atau hayalan saja. Saya katakan beliau Tuhan bagi orang-orang yang memiliki kemudian keadaan sebagai orang yang kufur, ya, kufur di hadapan pencipta langit dan bumi, menutup diri. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, Al-Quran surah Al-Araf ayat 27, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di sana, innahu yarakum huwa wa kabiluhu min haitsu la rainahum inna ja'alna syayatin awliya'a lilladina la yu'minun. Singkatnya kata Allah, sesungguhnya setan dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak melihat mereka. Sesungguhnya aku telah menjadikan iblis-iblis itu, setan-setan itu sebagai penolong, sebagai pelindung, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau hari ini ada yang menjadikan kemudian sosok yang mereka sebut Kristus itu atau Yesus itu sebagai Tuhan, betul. Makanya dalam Al-Quran, wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafir. Itu dikatakan bahwa nanti di hari kiamat, sebelum orang ditetapkan masuk surga atau neraka, Allah mengatakan pada hari terakhir nanti apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuhnya. Nanti akan menjadi musuh tuh. Orang yang menyembah Yesus akan menjadi musuhnya Yesus. Matius 7, 22, 23. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kamu. Kamu semua adalah pembuat kejahatan. Dan apa yang mereka lakukan, pujian-pujian, pujaan-pujaan yang mereka lakukan terhadap selain daripada aku, itu akan diingkari. Nah, itu fakta real tertulis dalam Bible. Bukankah kami dulu bernubuat, mengusir setan, bermukjizat, bermukjizat, mengusir setan, bernubuat pakai namamu? Apa kata Yesus? Saat itulah, pada hari itulah, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Nah, itu diusir tuh. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang saya tanggapin sedikit ya, Bang Jumayah. Silakan Bang Dehe atau Akhi Billy.
dengan oten-oten pengikut Paulus berarti mereka sudah membatalkan 613 hukum Taurat itu. Ya. Ya, mereka batal, lalu mereka boleh berzina, membunuh, mencuri, bersaksi dusta, menyembah berhala. Oh iya, makanya kemarin banyak pendeta yang tidak senang dengan narasi saya bahwa jikalau Paulus sudah membatalkan hukum Taurat, lalu Anda percaya kepada Paulus, maka hukum Taurat yang 613 itu sudah batal semuanya. Makanya lalu berdusta. Saudaraku Dehe, Bang Dehe, ada satu hal yang menarik. Bukan saya ingin menyelah ketika saudara mengatakan Paulus boleh berzina. Enggak. Saudara Kristen kita itu juga enggak boleh berzina. Tetapi dengan batalnya hukum Taurat seluruhnya, Bang, di situ boleh. Oke, saudara. Oke. Kalau memang batal, tapi saya rasa ini hanya perkataan Paulus ketika dia sedang tidak sehat sepertinya. Jadi gini, saudaraku. Kalau kita melihat dari Efesus 2 nomor 15, beliau membatalkan. Ya, betul. Perintah dalam Keluaran 20 jangan kau berzina, itu dibatalkan. Tetapi dia duduk di tempat yang kudus. Apa kata Yesus dalam Matius 7 nomor 24 nomor 15, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Nah, sang pembinasa keji ini mengambil alih fungsi Tuhan. Dia memberi perintah. 1 Korintus 6:18, coba Anda baca di situ. Apa perintahnya? Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa yang lain dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Jadi Paulus itu ketika dia membatalkan perintah jangan berzina, dia bikin versi baru. Jadi ketika orang hari ini tidak berzina, bukan taat kepada Tuhannya orang Yahudi, bukan, tapi taat kepada Paulus. Makanya dikatakan oleh Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Sekarang pertanyaannya, atas keinginan siapa orang Kristen tidak berzina, tidak bercabul? Atas keinginan Tuhannya Yahudi atau atas keinginan Paulus? Paulus lagi. Paulus terus yang bermasalah di sini di dalam Alkitab ini. Paulus paman. Ya, gimana pendapat teman-teman ini mengenai kata Paulus ini? Apakah sepakat dengan perkataan saya dan Bang Juma bahwa Pauluslah yang membatalkannya? Atau ada ide-ide yang baik? Astagfirullahaladzim. Kenapa ini Bang Suma? Moderator, Bang Dian, kenapa nih Bang Suma? Kelola room Bang Dian ya, saya menyimak. Oh, bantu di tap-tap layarnya dulu ya. Bantu tap-tap layarnya biar kuat dulu. Saya udah undang kembali, Buruna naik. Gangguan, saudara-saudara. Sekali lagi saya katakan, Bang Dehe, Ya. saudara kita Kristen ketika kemudian mereka tidak melakukan pencabulan, itu karena perintah Paulus. Makanya dikatakan juga di dalam kitabnya mereka, ketika Yesus mengatakan, jangan kau menyebut siapapun di atas muka bumi ini Bapak, sebab hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di langit. Nah, Paulus mengatakan, meskipun, kalau nggak salah di Galatia 1:8, meskipun ada beribu-beribu malaikat yang datang mengajarkan kamu, mendidik kamu, maka kamu tidak akan memiliki Bapa, sebab akulah yang menjadi Bapakmu. Nah, Paulus yang melantik dirinya menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Makanya sebagai Bapa, dia kemudian memberikan titah
Apa titahnya? Jangan kamu jauhkanlah dirimu dari percabulan. Jadi diperintah oleh Paulus kepada pengikutnya agar jangan bercabul. Akan tetapi itu bukan perintah Tuhan, tapi perintah Paulus. Tapi mereka taat. Perintah Tuhannya dibatalkan, perintah manusia Paulus ditaatinya gitu. Betul, betul. Gitu saudaraku. Jadi bukan tidak bercabul, bukan mereka bebas berzina. Ya mungkin itu ada benarnya juga sih. Jadi Karena kan saya ya, bingung gimana? ini, Bang Juma, saya bingung ini. Iya. Beberapa pendeta sudah berdiskusi dengan saya, bahkan mereka itu membatalkan perintah Tuhan. Contohnya perintah mengenai sunat dan hukum Taurat ini. Tetapi mereka cenderung ini membela Paulus. Makanya saya bingung, saya sebagai orang Kristen, saya bingung sendiri. Ada apa ajaran Paulus ini sehingga mereka mati-matian membelanya. Makanya nama saya bukan Dehe lagi hari ini, saya tulis tadi Nabi terakhir ke-29. Supaya oten-oten ini saya luruskan, oten-oten yang sesat ini. Iya. Iya, Iya, ini iya. hadiah Natal buat mereka ini, saya ubah nama saya. Makanya saya bingung nih Bang Juma, Guru Juma, ini kok kata Yesus mereka tolak, kata Allah itu pun sendiri yang berbicara kepada Abraham, mereka tolak. Makanya banyak oten yang tidak bersunat, bertopi mereka. Gara-gara si Paulus ini, katanya kan khusus orang Yahudi itu, kata si Paulus. Tapi Paulus dari mengajarkan tidak bersunat itu, Bang Dehe, itu pernah bertaubat dari mengajarkan ajaran itu. Coba dibaca di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26. Paulus itu bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Oh, Kisah Para Rasul berapa? 21 nomor 15 sampai nomor 26. Oh iya. Oh mantap juga nih si Paulus nih. Bertaubat dia, Bang. Ketika dia kembali ke Yerusalem, bertaubat dia. Iya, makanya ujung-ujungnya nanti dipenggal lehernya kan sama tentara Romawi. Itu menggenapi nubuatan Ulangan 13. Apabila ada seorang nabi atau pemimpi yang mengajarkan engkau untuk beribadah kepada ilah yang tidak kau kenal, agnostos theos, maka janganlah kamu merasa sayang kepada dia, tetapi bunuhlah dengan tanganmu sendiri. Itu perintahnya ada di situ. Nah, sedangkan Paulus mengajarkan di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 21, 22, 23, Paulus mengajarkan menyembah kepada agnostos theos, ilah yang tidak dikenal atau dewa yang tidak dikenal dalam nama Kristus. Makanya dia menggenapi itu. Bunuhlah, mati terpenggal. Begitu juga di dalam Imamat 18 nomor 18 sampai 20. Itu perintahnya itu. Nabi yang terlalu berani berbicara bismi anoki dengan mengatasnamakan namaku, tetapi tidak terjadi apa yang dikatakan alias nabi palsu, maka dia harus dibunuh. Nah itu. Oh mantap. Saya sudah catat semuanya Guru. Jadi Ya, nanti di dalamnya aja Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26. Betulkah Paulus itu bertaubat dari mengajarkan jangan bersunat? Nah, kita lihat di situ, baca di situ. Lalu parahnya lagi, Bang. Dia kan mengajarkan sekali saja berkorban untuk selama-lamanya di atas salib, yaitu Yesus dengan darahnya kan. Tapi ternyata begitu dia kembali ke Yerusalem, dia berkorban lagi. Dia mempersembahkan persembahan untuk mentahirkan dirinya gitu loh. Bukankah Yesus sudah mempersembahkan dirinya sekali saja untuk seluruhnya? Tapi kenapa dia ketika diperintahkan sama rabi-rabi di sana, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Ya kamu sekarang, kamu mensucikan dirimu, kau mentahirkan dirimu. Kau tahirkan dirimu. Ada 4 orang sedang bernazar, kau bantu dia, bayarkan kemudian nazarnya, habis itu kau tahirkan dirimu. Paulus tunduk nggak atas perintah itu? Tunduk. Lalu Paulus mempersembahkan persembahan, masolang generasi. Jadi pengikutnya ya generasi rusak gitu, Bang Dehi. Saya sudah mengerti Guru. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan oleh Akhi Billy.
Mohon maaf, Akhi Billy, saya menemukan beberapa data di dalam kitab yang digunakan oleh saudara Kristen. Meskipun tadinya itu berasal dari Septuaginta ya, yang diterjemahkan abad ketiga sebelum Masehi oleh Ptolemy II. Tapi saya rasa masih tidak terlalu jauh dari original teksnya. Saya Apa baca itu? dulu terkait Ya. dengan saya baca aja dulu, Akhi, nanti antum ini tanggapi. Sebagai Yudaism, praktis Yudaism, pasti Anda paham. Saya membaca di dalam Hagai 2 nomor 16, maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan atau Baitel, atau di dalam iman umat Islam itu Baitullah. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk membangun bait Tuhan. Ulangan 27 nomor 5. Di tempat itu harus juga kamu dirikan bagi Tuhan Elohimmu sebuah mesbah dari batu-batu yang belum pernah dikerjakan dengan alat-alat besi. Kemudian di Yesua 8 nomor 31, seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan, kepada orang Israel, menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa, suatu mesbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun, di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Nah, menurut pemahaman kami, ketika kami melihat bagaimana Baitullah, Ka'bah yang ada di Mekah, itu sama seperti apa yang diuraikan dalam Hagai 2 nomor 16, Ulangan 27 nomor 5, Yosua 8 nomor 31. Bahwa Tuhan memerintahkan untuk mendirikan bait yang mana baitnya itu terlepas daripada ukiran-ukiran atau pahatan-pahatan dari perkakas apapun. Di atasnya mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Lalu kalau saya lihat di Perjanjian Baru, di Wahyu 11 nomor 1, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Elohim dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Artinya bahwa memang ajaran Yudaism itu diperintahkan membangun rumah ibadah, di mana rumah ibadah itu jauh dari prosesi-prosesi berhala atau persembahan-persembahan binatang-binatang yang diharamkan. Ini yang saya tangkap, ini yang saya lihat di dalam pengajaran kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran. Sekira begitu, Akhi, bisa ditanggapi juga bisa enggak, silakan. Berapa itu tadi? Kalau saya ya, Nah, karena kalau di kitab Kristen kan tuh kayaknya beda dengan yang di Hagai 2 ayat berapa? 19 putus-putus saya. Putus-putus. Bentar. Halo, udah ada kan? Iya. Udah ada belum? Ya. Tes. Hagai 2 ayat berapa itu? 16. Tes. Oh, Hagai 2 16. Hagai 2 16. Hagai 2, sebagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan, begitu? Iya, itu beda ya. Ini yang di LI ini aku pakai nih. Itu yang Hagai 2 ayat 16, ayat 17. Bunyinya gimana? Telah memukul kamu. Perhatikanlah mulai dari hari ini, itu ya. Iya, betul. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari ini diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung
Dan apakah pohon anggur, pohon delima, dan pohon zaitun belum berbuah, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Itu ya. Benar. Nah, yang saya temukan kemudian terkait dengan, maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk membangun bait Tuhan. Jadi memang dari sejak sebelum kemudian ada ajaran penebusan dosa yang diajarkan kemudian oleh teman-teman kita Kristen, ternyata Tuhan memang lebih dulu mencanangkan bait, ya bait. Iya, itu Bait El namanya. Ya, Itu Bait yang El. sebelum ada Bait Hamikdas, bait suci, duluan Bait El itu yang ada di utara, di Samaria, di Shamron. Itu duluan yang ada dibuat. Dan beberapa kali Abraham dan Ishak Yakub itu membangun mezbah ketika mereka beristirahat atau tinggal di suatu tempat, mereka mendirikan sebuah mezbah untuk membuat persembahan korban di atasnya. Iya, Salah satunya di Bait El itu. Betul. Kita lihat Abraham mendirikan Bait El juga. Ya. Juga ada yang menarik dalam Zakaria 3:9, sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya, demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Artinya dari sejak dulu Tuhan pencipta langit dan bumi itu menghapus dosa dengan Gampang. gampang kali. Orang Nineveh sebanyak itu. Iya. Cuman puasa dan mengaku dosa, bertobat. Orang Nineveh nggak pakai darah Tuhan. Bisa. Yesaya 27:9, maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Nah, itu gampang kali. Betul. Dosa Yakub dihapuskan hanya membuat batu mesbah gitu loh. Betul. Jadi kalau ada kemudian manusia nebus dosa langsung jadi Tuhan, nah ini yang jadi pertanyaan besar ini. Nah, Karena itu bertentangan dengan Taurat dan kitab para nabi itu. iya, ini yang menarik ini. Secara logika gini loh. Orang-orang Yahudi di dalam Imamat 1 nomor 2 perintahnya, penebus dosanya itu adalah hewan, ternak, binatang, kambing, sapi, lembu. Yang aneh di sini, kenapa orang Yahudi tidak menyalib dombanya gitu loh. Domba itu kan harusnya disalib kalau konsep mereka yang mau kita pakai. Itu yang pertama. Kedua, yang mati disalib ini yang Tuhan. Berarti ya orang Yahudi apakah bisa menyembah sapi, lembu yang disalib, yang menebus dosanya, kan gitu. Iya, betul. Di dalam Keluaran 29, apabila engkau ingin menebus dosa, lembu, lemaknya diapakan gitu. Nah sekarang ternyata Tuhan memberikan solusi, sama seperti dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Ada kurban yang jadi alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, kan gitu. Korbanot untuk mendekatkan diri. Nah sekarang orang Yahudi diberikan satu syariat hukum, ketetapan. Ketika mereka ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya, maka mempersembahkan hewan ternak berupa domba, kambing, sapi, lembu. Kenapa sapinya tidak disalib? Dan kenapa sapinya itu tidak disembah gitu loh? Bukankah dosa-dosa mereka ini dihapuskan melalui binatang-binatang tersebut? Sampai mereka juga mengatakan anak Maria itu di dalam Yohanes 1 nomor 29. Nah, inilah anak domba Theos yang menghapuskan dosa dunia. Lah kan anak orang dibilang anak binatang gitu, anak domba. Kenapa dikatakan anak domba? Karena mereka meniru orang Yahudi menebus dosa mereka dengan perintah Elohim menggunakan domba. Sebagaimana perintah Yesus sendiri di dalam Matius 8:4, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam,
persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Ya. Yesus memerintahkan berkorban menggunakan hewan ternak. Loh, kok ini menggunakan anak orang kok dibilang piye toh? Iya, iya. Gitu loh, akhi. Lanjut. Iya, untuk soal korbanot kita harus paham bahwa kata karban itu artinya dari kata karof bahasa Ibrani-nya. Artinya come close, datang mendekat karena kamu sudah jauh. Jadi Oh, keren, Masya Allah. datang mendekat, Lanjut. karof, datang mendekat karena sekalian sudah jauh. Nah, dengan mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba dan sebagainya itu dalam kitab Imamat ini itu hanya berlaku bagi bis gaga dalam bahasa Ibrani-nya atau dosa-dosa yang tidak disengaja sehubungan dengan kesucian bait suci. Jadi kalau ada orang mempersembahkan korban tapi dalam keadaan dia masih najis, misalnya habis berhubungan suami istri dia belum mandi mikveh gitu, belum mentahirkan dirinya, dia jadi berdosa di situ. Makanya harus diberikan korban bis gagal, korban yang itu dosa yang tidak disengaja, yaitu dari hewan dan sebagainya. Nah, masalahnya untuk sebuah korban itu menjadi sah mengadakan pendamaian, darah dari hewan itu harus tercurah di mezbah, di mezbahnya. Bukan Baru itu disalib? sah. Enggak disalib. Oh. Itu menurut kitab Imamat. Harus darah, dan kriteria dosa kan ada 5 korban kharat, korban minha, korban slamim. Dari korban-korban itu, kalau korban menghapus dosa itu harus perempuan, feminim atau betina jenisnya. Nah, tuh mati mija. harus betina. Mati mija. Betina kriterianya, dan umurnya harus 1 tahun. Umur itunya, ya, kambing dombanya berusia 1 tahun. Jadi Yesus itu tidak bisa mengadakan pendamaian pertama di mezbah, darahnya nggak ada di mezbah, nggak tercurah di situ, dan dia juga laki-laki, jantan bukan betina, gitu. Dan yang penting dia bukan hewan, jadi itu nggak legit. Nah, dan kalau kita buka dalam Ulangan 24 ayat 16, lo yumtu afot albanim ubanim lo yumtu alafot isbekhtuf yumatu, artinya janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati oleh karena dosanya sendiri. Jadi nggak ada tanggung-tanggungan dosa. Kalau ada orang menanggung dosa sesamanya, itu bertentangan dengan kitab Taurat Musa dan juga kitab para nabi yang lainnya. Belum di kitab Yeskiel apa itu, akhirnya anak nggak boleh menanggung dosa ayah juga. Iya, Yeskiel 18, betul. Jadi tanggung-tanggungan dosa, apalagi pakai darah Tuhan, itu tidak ada sama sekali. Terus aku mau mengambil tentang Paulus. Waktu Paulus mengatakan Taurat itu tidak membawa kesempurnaan, seorang raja dan seorang nabi berkata di dalam kitab Mazmur, ya, dikatakan Torah Hashem temim mishot nefes edut Hashem ne'emana machimat beti. Taurat itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ulangan 11 itu ya, iya. 11 itu ya, iya. Ini Mazmur. Assalamualaikum. Juma, assalamualaikum Juma. Mazmur 19. Izin sebentar, izin Bang Zuma. Erik, kau jangan pakai salam-salaman. Iya. Kau Kristen. Ya perkenalkanlah kau Kristen. Oke, saya mantan Muslim ya. Udah, nggak usah tipu-tipu. Oke, ya. Ini ada tema tanggapi Jadi saya temanya, tahu silakan. ya, kayak mana Islam di Iran, kayak mana Islam di Turki, ya. Saya tahu ya. Oke, pertanyaan saya Juma. Benar. Apa ini kok pertanyaan? Tanggapi Ulangan 30. Ulangan 30 Kencingnya 11 itu, suci. ahi. Coba jawab Juma. Bisa diskusi. Apalah orang ini. Lah kok Nabi Muhammad suci daripada ya disalib. Oh sembah itu Kolose 29. Mana poin batu sakar nu bilang tonji Tuhan. Izin Bang Juma. Saya izin sama rekan-rekan Kristen. Saya tuh inginnya gini loh. Tadi ada Eclipse turun dia. Nah itu sepertinya pinter gitu loh. Nah coba naik yang pinter loh. Ini menarik loh.
Ini berbicara tentang dosa waris, berbicara tentang Bohong waris. apa namanya? Penghapusan dosa, penebusan dosa atau penghapusan dosa ini. Nah, silakan naik gitu loh. Jadi saya harap yang Muslim di hold dulu, yang Kristen yang agak berbobot naiknya, jangan yang kucuk-kucuk lah. Masa kucuk-kucuk semuanya naik ini. Orang ngomong apa, dia ngomong apa nggak jelas. Lanjut dulu Bang Ahi. Zuma, saya Iya. undang tamu-tamu, silakan. Saya mau tanya Ahi dulu, Ahi Billy dulu. Sebelum Ahi Dehe, sabar Bang. Bang, saya mau pamit dulu, ada tamu, boleh ya? Nanti kita Boleh. Nanti kita Bos, belajar izin. lagi sama-sama. Iya, makasih. Oke, makasih. Ahi, korban-korban penebus dosa yang ada di tradisi keyakinan Yudaism, apakah korban ini hidup kembali setelah dikorbankan? Terus dosa kalau hidup lagi jadi nggak itu dong, nggak Batal. menggunakan lumayan. Iya. Jadi seibarat kata gini. Itu logika Rabi saya itu yang bilang gitu, Rito Fiasika pernah ngomong begitu. Iya, saya juga pun berpikir jadi gini. Ahi punya utang di Pegadaian 1 miliar tuh. Terus Bang Suma datang nih gagah-gagahan tuh. Bang Billy, yuk tenang aja. Saya akan tebus utang lu di Pegadaian 1 miliar. Tepuk tangan lah Ahi Billy kan. Syukran. Terima kasih. Anda orang baik. Mengorbankan kemudian harta Anda untuk tebus dosa utang saya di Pegadaian. Aku tebus lah ya kan ya. Lunas 1 miliar utangnya Ahi Billy di Pegadaian. 3 hari kemudian saya datang lagi, narik uang saya kembali. Ini sini duit saya nggak jadi. Aku taruh lagi duit saya di Pegadaian. Nah pertanyaannya, apakah Ahi Billy kembali berutang? Sila jelas. Nah, bagaimana dengan korban yang hanya 3 hari mati? Hari ketiga bangkit lagi kembali. Kan dia mati untuk menebus. Ketika dia hidup, tebusannya gagal. Bukan begitu? Mungkin. Kenapa? Saya menemukan data di dalam Roma 8 nomor 10. Barang siapa, jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Ya Allah. Ternyata orang Kristen mati karena dosa. Gimana ceritanya? Jadi buat apa Yesus disalib kalau orang Kristen mati karena dosa? Masalah generasi. Orang mati karena dosa itu kemana perginya? Surga apa neraka teman-teman? Neraka. Nah itu dia. Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam dirimu, tubuhmu. Nah itu original teksnya itu. Kalau kita lihat itu sebenarnya merujuk kepada tubuhmu. Bukan kepada tubuh saja. Tubuhmu mati karena dosa. Jadi kalau kita ini misalnya mengatakan Kristus ada di dalam tubuhku, aku ini pengikutnya, maka kata Paulus, ya tubuhmu akan mati karena Kristus. Gimana dong? Mau nggak tubuh kita itu mati karena dosa? Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Oke? Jadi barang siapa yang ingin tubuhnya mati karena dosa, silakan jadikan Kristus ada di dalam hidupnya. Berdasarkan Roma 8 nomor 10. Sekira begitu saya kembalikan kepada host. Ya, izin sebentar saya sapa dulu tamunya Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Goto. Aduh, mohon maaf yang ada anak kita turunkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Goto, monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, kok lama nggak jumpa kita? Oh iya Bang, saya sibuk ini. Sibuk? Iya, ada MBG di Toraja ini. Saya baru pulang juga Bang. Ini baru 3 hari saya di Makassar. Masya Allah. Ini juga ada Manru. Kate Manru. Bukan. Dia orang Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aku karena sari batang tuh deh. Alhamdulillah. Iya. Teh betul. Ya, Di. Jumpa, Iya. Oh iya. Salam kenal Bang jumpa Mandro. juga dengan Abang Zuma. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi ini sehat-sehat selalu Bang Zuma. Sehat alhamdulillah. Kita dengarkan dulu ya Bang. Ada materi dari sahabat kita dari Yudaism. Silakan, Ahi. Ya, Baik, di-mute baik, dulu, baik. Bang. Oke, lanjut. Ini korban ya, ini. Jadi daftar semua korban hewan ya, korban bakaran hewan. Nah, ini untuk korban dosa nih. Ini aduh gak kebaca. Untuk korban dosa ya. Dosa yang personal ya, dosa satu orang ya. Variabelnya katat ya, korban dosa. Ini harus dari kambing atau lembu dan jenisnya harus F, feminim. Nih datanya nih, feminim. Jadi kalau orang itu berdosa di zaman dulu ada bait suci, dia harus mencari lembu atau kambing atau domba yang jenisnya feminim atau apa namanya betina, baru bisa mengadakan pendamaian, bukan laki-laki. Kalau ada orang yang disejajarkan dengan kambing atau domba, Harus betina, harus laki-laki perempuan. Gitu. Itu konsekuensinya kalau membawa kitab imamat sebagai gambaran gitu. Ya, lanjut. Saudara Jadi Putra, versi bagaimana kalau kita ganti namanya menjadi Yesus? Biar kelihatan kayak putri. Yesus. Jangan Yesus. Yesus kan putra. Kalau Yesus jadi bisa perempuan. Ini gimana ceritanya cuma tanggal 25 Desember hari mualasi dunia? Emang nggak ada kalender lain, tanggal lain? Loh, kenapa lari ke situ ya? Enggak, katanya yang memprakarsai kau itu. Oh iya. Korban di imamat itu penghapus dosa harus betina. Harus perempuan. Betina. Harus betina. Kan lagi viral itu tanggal 25 Desember hari mualasi dunia. Iya, Bang, memang izin, mau gimana? Memang izin, begitu. izin. Sekarang begini, ini kan temanya sedang berjalan Bang Putra. Kenapa dia belok-belokkan? Nanti sudah clear itu tanda tanggapi, baru dong. Oh, aku tanya lah, Tuhan Anda itu siapa? Tuhannya Yesus yang disembah Yesus juga. Oh gitu. Kok Iya. kok Kenapa? berdasarkan Yesus Anda? Lah, kan Tuhan itu cuma satu. Ya artinya kenapa nggak berdasarkan baginda gitu loh? Lah, baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Yesus juga begitu. Iya, yang kami kenal pencipta langit dan bumi itu kan kalau melalui Yesus. Iya. Kami juga kemudian mengenal ketika diajarkan di luar Al-Quran bahwa ada sembahan, maka kami mengenal Yesus menyembah kepada ilah yang disembah Iya. oleh para nabi. Ah, terus? Begitu. Terus apa Ya, masalahnya? Ya kami juga kalau berdoa yang diajarkan Yesus, mintalah kepada Bapa tapi melalui namaku. Itu Apa yang- ajaran Yesus. Itu ajaran Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Kamu itu berdoa kepada Theos. Harus bedakan, belajar dari sekarang. Entah apa kayak namanya itu yang Oh, jelas. nggak bisa gitu. Coba Enggak. Anda baca Filipi. Coba Anda baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Yang menjadi daging manusia itu Tuhannya Yahudi atau Tuhannya orang Roma? Enggak gini loh. Itu artinya kan- enggak. dengar Lu dulu. kok Kita enggak? kan percaya yang membuat dunia ini kan Allah Bapa itu yang Iya, tidak tahu itu di seperti apa mulut. wujudnya. Itu di mulut. Oleh karena Itu di itulah, mulut. Tapi Anda menyangkal itu. Kita mengenal dia, makanya kita kalau berdoa itu Oh, salah Anda. Salah. kenapa salah? Anda jangan memakai kacamata Islam untuk memahami Kristen. Oh, tidak Itu kesalahan bisa. Anda. Saatnya Anda disadarkan bahwa yang Anda sembah bernama Sekarang gini. Kristus itu, tunggu dulu, sabar. Oke. Yang Anda sembah dalam nama Kristus itu bukan Tuhannya para nabi. Yang Anda sembah dalam nama Kristus itu adalah dewa Agnostos Theos, dewanya orang Athena. Baca dalil makanya. Kisah Para Rasul 17 nomor 20, 21, 22. Paulus mengajarkan kaumnya untuk menyembah kepada dewa yang tidak mereka kenal dalam nama Kristus Yesus. Camkan itu. Jadi gini bro,
kalau mau berdiskusi, artinya Ya. Anda jangan mencomot sono, comot sini. Artinya kalau memang Anda Harus wajib daripada Dulu. saya tidak pakai dalil kayak ente. Enggak, kalau Anda percaya Bible, ya sekalian semua kau percaya. Jangan kau Saya comot-comot. percaya Bible sebagai karangan para pewarta. Oke, kalau memang kamu tidak percaya dengan Bible, kenapa rujukannya kalau berbeda? Saya kalau pakai mengatakan Bible, saya kamu bisa percaya bilang, kok barusan. Anda Saya itu percaya cacat Bible logika. itu adalah catatan-catatan pewarta. Ya, pewarta. Satu sisi kamu memuliakan Yesus, satu sisi kamu mencela. Kan itu namanya saya bilang cacat logika. Saya Kalau- tidak pernah mencela Yesus. Siapa bilang saya mencela Yesus? Saya Tidak tahu mendudukan perkara pada porsi yang sebenarnya. Sekarang Yang gini, kamu sembah dalam nama Kristus itu adalah dewa Athena, bukan Makanya saya Eloah bilang Abraham, sampai kiamat bukan. juga Islam tidak akan paham dengan ajaran Kristen. Sekarang kalau saat ini Anda kacamata- yang tidak paham tentang agama Anda sendiri karena musuh Sekarang terberat kalau saat ini Anda kacamata adalah Bible Kristen Anda memahami. sendiri. Sekarang saya tanya sama saudara, Ada nabi. yang dikatakan Orang dengar, Mana ada yang nabi dengar orang Arab? dulu, Semua dengar nabi dulu, itu dengar dari dulu, dari Israel. dengar dulu, Itu dengar tertulis dulu. di Bible. Izin sebentar, Bunda. Bang Zuma dikasih nomor dulu. Nabi Bileam, Sebentar. Nabi Bunda, Abraham, Bunda, host. Sudah, tolong. sudah. Oh, iya. Nabi Lanjut, Yakub, lanjut, Nabi Obadjah bukan orang Israel. Paulus juga tidak murni orang Israel, hanya ngaku-ngaku Benyamin. Keturunan Benyamin. Paulus itu kan nabi. Nah, sekarang begini saudara putra. Yang harus kita dudukkan di sini adalah umat Islam menyembah kepada Rabbus Samawati wal Ard yang telah mengutus para nabi termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Itu iman kami. Sekarang yang kamu sembah dalam nama Kristus Yesus yang akan kau peringati hari lahirnya sebentar lagi, itu bukan Tuhannya Nabi Ibrahim, bukan Tuhannya Musa yang akan kau peringati lahirnya ini. Itu adalah dewanya orang Roma, Athena. Pahit. Mungkin mana itu fakta? Orang Yesus mengatakan sembahlah apa udah dibilang gitu. Kok Itu Anda ucapan Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Berbeda dengan ucapan Paulus untuk kaumnya Roma Yunani. Anda catat itu baik-baik. Anda siapa bilang Anda pengikut Yesus? Anda pengikut Paulus menyembah dewanya orang Roma dalam nama Yesus. Itu yang betul. itu klaim Anda. Saudara, itu saudara dengarkan saya. Kisah para Rasul 17, 21, 22. Siapa yang diperkenalkan Paulus di sana? Dewanya Siapa? orang Athena atau Tuhannya orang Yahudi? Coba kau baca. Yang jelas Yesus Oh, memerintahkan yang jelas pula gimana mau jelas Anda tidak baca kepada data. Bapa, tapi melalui nama aku karena aku dengan Bapa adalah satu. Cuma Itu ucapan Yesus untuk Bani Itulah. Israel itulah kaumnya. itulah Kamu menggunakan dalil-dalil itu yang dicatat oleh pewarta itu untuk kemudian menutupi siapa sembahanmu yang sesungguhnya. makanya aku udah bilang gini, sampai kiamat juga dunia ini Islam tidak akan memahami ajaran Kristen karena pakai kacamata Islam. Sekarang saya Bagaimana bilang, bisa dipahami? Sesuatu yang bisa dipahami itu adalah sesuatu yang masuk akal. kalau pakai kacamata Bagaimana mau Kristen, dipahami sesuatu yang tidak masuk akal? Coba. Semua harus Anda dari Yahudi, bukan dari Arab Yahudi. Anda Apa? melihat seekor sapi, lalu kemudian Anda mengajarkan itu adalah ayam. Kira-kira ada nggak yang bisa paham? Tidak ada. Kok masalah Karena persembahan irasional. Bagaimana mau dipahami Tuhan agama Anda sementara irasional? Nggak bisa. Yang bisa dipahami itu yang masuk akal. Emang semua keimanan itu bisa dicerna dengan logika? Jawab dulu. Lah. Bisa nggak keimanan itu dicerna dengan logika keseluruhan? Bisa Oh, nggak? bisa. Coba apa yang tidak masuk logika? Sekarang Anda tunjukkan apa yang tidak masuk logika. Silakan. Bagaimana nabimu bisa membela Mulai bulan-bulan di atas nombak-nombak dan lagi. di bawah? Coba. Dia mendapatkan kemudian karunia mujizat dari Tuhannya. Tuhannya yang